meskipun memang ahli ibadah, kalau orangnya ini apes tuh pasti ada. Apes ada. Karena yang nggak bisa ditoleransi dan nggak bisa dihilangkan dari sifat manusia, maksudnya dari tabiat manusia itu cuma dua. Satu apes, dua beruntung. Mungkin apesnya ini masuklah kayak misal santet atau apa. Mulai ini. Mulai apaan bang? Ini biasa lah. Wah nih bang, lagi ramai banget nih bang di sosial media bang. Lihat tuh, Wah benar. banyak banget katanya orang-orang pintar, orang-orang yang mengaku pintar itu bermunculan bang. Yeah. Bahkan ada di antara mereka itu kena karma bang. Karma yang biasa gini. Oh iya kayak gitu. Oh, iya, Benar iya. bang. Yang ki apa? Bang, gue bingung bang. Kita setiap malam minggu kita mau ngobrolin bisnis Yeah. bang ya. Yeah. Bisnis ini yang kemarin bang. Play TikTok. Iya. Kok ada bocah ini berdua ya? Lu ngapain sih nyindir ke sini? Pengen tahu. Ini kita tahu apaan? Padahal mereka penasaran nih bang. Mereka katanya ngobrol sama gue. Bang, kenapa sih orang pinter nih di kampung gua? Katanya dia meninggal bang. Kata orang-orang mah dia ininya ilmunya berbalik bang. Emang ilmu itu bisa berbalik bang? Ya bisa lah, bisa. Apalagi kayak misalkan ya dalam tanda kutip itu kayak dukun ya. Ya kan, dukun tuh biasanya kan nyantet orang. Kalau memang yang disantetnya kuat lah, kuat secara fisiknya, kuat secara bentengnya, itu bisa jadi berbalik ke orang yang nyantetnya. Atau nggak berbalik ke dukun tuh berbalik ke orang yang nyuruhnya. Bisa kayak gitu. Biasanya ya. Ya Bang Gilang jangan tanya ke saya lah. Langsung ini kan dukun kan. Ini orang pinter jadi berdua nih. Nah, ngomong-ngomong orang pinter nih bang, Yeah. kayaknya ada yang mau nanya nih orang pinter kayak gitu. Oh ini orang pinter juga nanya. Iya, Mau kita nanya dia. ngibul bang dia bang. Bang, hari karma tetenan bang. Iya, karma. Simpel banget nanyanya. Karma itu apa bang? Katanya. Jadi banyak berseliweran di sosial media katanya orang pintar itu banyak yang kena karma, banyak kayak Nikola Tesla tuh yang punya bom atom ya. Siapa tuh? Gua agak kurang ngerti tuh ke situ tuh. Udah Tapi kita ngerti bang. ya gue lihat ini bang di seliweran. Oh ini orang-orang yang kena karma karena ilmunya gitu. Ilmuwan lah mungkin. ilmuwan kayak orang-orang pintar kan beda bang ya kalau di kita mah orang pintar itu dukun bang. Kalau di luar negeri mah orang-orang benar-benar pintar bang. Ilmuwan lah ya. Iya. Penemu lah, penemu lampu, penemu ini, penemu itu lah. Jadi apa pertanyaannya? Itu Yang mana yang nanya Oh lagi? ini. Oh karma itu apa? Iya, Baru karma. gitu loh. Karma bukan. Bukan karma. Soalnya ada tetangga saya Bang Karma namanya. bukan bang. Bukan bang. Ya karma itu apa katanya bang? Ya karma itu apa ya? Maksudnya penjabaran secara detailnya saya kurang, maksudnya nggak paham, cuman saya kurang menguasai di situnya lah. Ya, intinya karma itu sesuatu yang memang kurang baik yang dikirimkan. Intinya orang yang dijolimi itu berbalik ke orang yang menjolimi. Oh, Gitu aja sih. kayak Kalau perbuatan karma. berarti ya? Iya perbuatan. Kayak misalnya walaupun yang buat bom atom ini nih dia, walaupun sebenarnya dia kan niatnya emang pengen menciptakan aja gitu, niatnya baik lah. Ya kalau Tapi itu kan jatuhnya bukan karma. Iya, maksudnya dia kan disalahgunakan gitu. Iya. Ke orang-orang kayak misalnya di bom atom meledak gitu pada meninggalkan, terus orangnya misalnya nyumpahin kayak, wah semoga yang buat yang bom atom ini gini nyumpahin kayak gitu, kutukan. Iya. Itu bisa gak sih bang? Ya kalau didasari sesuatu yang baik, tujuannya dia baik, terus tanggapan orang berbeda, yaitu apa ya? Maksudnya jatuhnya bukan kutukan sih. Tapi yang diciptakannya ini kurang baik bang. Bom Ya tapi kan atom. tujuannya si orang ini kan kita nggak tahu tujuannya buat bom ini tuh untuk apa? Apa memang untuk mustahin seluruh dunia kan? Biar mereka berdua yang muncul. Nah, biar dia Jangan berarti ya. Iya, mungkin kan ada biasanya kayak gini ya.
kayak orang terlalu banyak dihujat tuh kayaknya apa sih, kayak gangguan mentalnya tuh kayak mungkin kurang, mungkin kayak psikologi ya. Calling katanya, calling. Apa itu? Ya, kita kan kemarin tuh yang konten sebelumnya kan, Iya. sama kan kita bahas di bulan puasa juga tuh. Kita kan banyak banget yang hujat tuh. Padahal tujuan kita tuh menyampaikan sesuatu yang Yang baik. baik ya kan. Cara santet itu seperti apa, terus kayak ilmu penerawangan itu seperti apa. Malah kita yang dihujat. Iya. Kemarin kan ada salah satu host kita kan yang sempat depresi. Sempat depresi juga. Oh iya, banyak Bang. Banyak lah. Tim kita juga sampai depresi Bang. Iya, jadi kita pas lihat komenan, kok gini ya? Responnya kurang gitu loh. Padahal kita menyampaikan sesuatu yang baik. Itu sih Magi. Saya ngerinya gini doang Bang, yang punya niatan bikin bom atom itu dia buat ledakin seluruh dunia Bang ya. Iya. Terus dia bilang ini semua. Ini semua aku punya. Aku punya gitu. Bisa, Bang. bisa. Bisa kayak gitu ya. Bisa gitu loh. Ini senang. Kan bisa kayak gitu Bang ya. Bisa. Sebenarnya jargon tuh saya. Tadinya saya mau ngomong kayak gitu tapi udah. Saya Karma udah ini, Karma udah di ini, udah dapat kan. Kalau penjabarannya secara gaib itu gimana, Bang? Secara gaib katanya Bang. Secara gaibnya gimana itu? Ya ngambil contoh dulu apanya dulu. Ilmu berbalik itu kayak gimana? Ya ilmu balik tuh ya kayak misalkan ya dukun itu. Kayak misalkan dukun nih. Kayak misalkan saya dukun lah contoh ya. Tapi bukan saya dukun ya. Contoh saya dukun. Iya. Saya nyantet nih, biasanya berapa orang gitu kan. Nah, setiap ilmu santet itu beda, kajiannya beda, teorinya beda, apanya beda. Mungkin salah satu teori ini tuh yang ekstrim lah, yang biasa dia pakai pengen nyantet apa sih 1 hari ini langsung meninggal misal, atau 1 jam langsung meninggal gitu. Iya. Nah, kebenaran tuh misalkan si orang targetnya ini tuh ngerti lah dengan hal-hal ibadah, atau mungkin backupannya mantap ya kan, atau mungkin dia turunan orang-orang soleh lah ke atasnya gitu, jiwa-jiwa agamis ya. jiwa-jiwa agamisnya tuh Iya. kuat gitu ya, akhirnya berbalik ke si Si yang nyantet. dukunnya itu. Iya. Iya sih, udah pernah denger sih yang kayak ada dukun tuh. Salah satu dukun yang kemarin ramai juga Bang, yang cewek tuh. Dia yang nyantet orang, kalau nggak salah orang Kalimantan. Terus ternyata kakeknya itu orang bisa juga ngebalik ke dirinya, dia sampai tobat Bang. Oh itu yang tobat itu ya, Iya. yang perempuan itu ya. Ya, yang kemarin juga dia dihujat tuh gara-gara apa sih? Suruh pembuktian santet. Nah, itu yang mau saya tanyain. Nah, apa? Nah, benar-benar ada tuh dukun yang bisa nyantet gitu. Ada gitu. Ya sebenarnya kasus saya tuh sebenarnya maksudnya kasus saya maksudnya profesi ya, bukan profesi apa sih kalau kayak gini ya jatuhnya ya, Profesi lah aja. profesi ya. Iya. Saya nggak mau sih sebenarnya profesi. Ya, intinya saya yang memang biasa nanganin orang tuh ya kena santet. Kalau memang ada orang yang nggak percaya santet, ya sudah jadi saya lah. Ketika ada yang meninggal, ketika ada yang manggil, ada yang ngundang, ya dia bisa tahu perut tadinya kecil bisa jadi buncit. Ada kemarin itu ada. dia. Terus kayak Emang ada berarti ya Bang? itu ada. Terus kayak disiram apa sih buat bulu yang kemarin tuh ya? Iya, Kasus sama Malaki. kemarin Itu sama tuh. yang kemarin nih pas di sini banget ya, Iya. kita lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba Iya. ada yang manggil lah, Ada ada yang panggilan manggil. juga kita ke sana. Ya, itu sama. Dia bentol kata. Yang dia rasakan itu yang si pasiennya tuh bentol kata dia. Tapi yang kita lihat tuh nggak ada bentol. beda bentol kan. Tapi dia tuh kayak apa sih gatal yang memang nggak bisa Hilang. Iya, satu nggak bisa hilang. Yang kedua tuh beda. Maksudnya bentol kayak kena ulet. Bentol-bentol biasanya itu beda. Anehnya dia sekali apa sih dia bentol-bentol nih merah-merah kayak gatal panas, tapi pas diobatin langsung hilang gitu. Langsung hilang. Langsung Kalau- biasa adem gitu. Kalau misalnya secara medis mah itu apa sih kayak bentolnya nih, misalnya bentol pasti ada bekasnya ya Bang ya, ini mah nggak ada kan. Iya, maksudnya bentol Kayak hilang karena aja luka gitu. kah, atau memang karena Iya. hewan yang biasa kita itu Iya. ulet lah, itu nggak ada. Nggak ada, hilang kayak normal lagi. Tapi kalau misalnya yang kayak gitu, dicek medis itu ada atau enggak? Kayak sakit-sakit dicek medisnya, oh itu alergi darah atau apa gitu. Kalau masuk nggak tahu sih kemarin ya, nggak tahu ke medis atau enggak, tapi infonya sih ke medis. Tapi nggak ada kayak jantung apa segala macam, normal sih. Bener kayak itu Bener-bener normal. hal aneh ya. Iya, itu kadang hal gaib itu nggak bisa dijelaskan ya Bang. Pokoknya hal gaib itu tidak bisa dideteksi oleh alat, itu nggak bisa, apalagi penyakit. Intinya kan ini hal kayak gitu ada.
Jangan mungkin di Quran juga ada kan, gaib itu ada, harus dipercayai. Kayak Kayak sihir, iya, kan? kayak sihir kayak gitu ada. Iya. Kayak kemarin aja kan yang kasus dia ini kan ke rumah sakit. Di rumah sakit udah di ronsen segala Nah, macam. iya. Ya ada kan ya bang Bisa ya. punya pasien juga tuh. Gitu. Awal kita di sini nih di rumahnya dia, kita obati, beres lah. Rasa kan? Kata saya mungkin ini medis kali, udah jatuhnya udah berbalik ke medis dong. Dan Iya. dia bawalah ke rumah sakit. Di sepanjang perjalanan tuh dia kerasa di mobil tuh kerasa udah kayak orang ngerasa kesakitan banget lah. Nyampe ke rumah sakit di parkiran itu dia jalan sendiri. Ke ruang ICU tuh jalan sendiri. Kata dia mungkin kayak orang nggak sadar. Saya tuh ngapain di sini? Iya. Kok saya jadi aneh? Itu kayak di film-film tapi nyata itu. Tapi pasti periksa dia ada penyakit. Periksa tuh nggak ada. Nggak Pas kita pulang ya kita kasih obat lah ya kan buat antisipasi lah ke depannya takut dia kambuh atau gimana. Kita pulang di tengah perjalanan belum nyampe rumah tuh dia kerasa lagi. Balik lagi ke rumah sakit. Gitu. Udah nyampe ke rumah sakit dia biasa jalan. Nah, Normal nyampe ke lagi. rumah, nyampe ke rumah minum obat. Nah paginya saya datang lagi di situ ya kita bersihin lah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada terjadi hal-hal ya, kayak gitu sih. Nah, apa? Mau nanya? Ayo nanya. Ayo. Nanya ya. Iya. Ada tetangga namanya Agus. Nah, Dia orangnya Agus, seperti biasa kayak kita, orangnya normal. Kayak kita orangnya normal, tapi dia tahu pengetahuan. Oh itu mah tetangga saya juga ya? Ya iya itu Iya. orangnya si Agus. Terus gimana tuh? Kan dia waktu ke Jakarta kuliah ya. Nah dia teh pulang lagi ke kampung. Nah dia teh nemu ular. Terus? Pas dia dipegang berubah langsung Chris Wah, masa iya bro. Iya coy. Terus habis itu Tahu lagi gini-gini. Nah dia kan udah dapet ya Chrisnya. Ularnya apa Krisnya nih? Hah? Ularnya apa Krisnya? Ular Chris jadinya gini. Chris. Ular. Terus dicabak jadi Chris. Paham nggak? Sedikit agak-agak liar soalnya. Terus orangnya sekarang gimana? Orangnya edan dia. Gara-gara ular Chris. Jadi memang ada kasus nih di kampung kita nih. Ya. Seorang bernama Agus. Iya. Dia itu terkenalnya itu dulunya itu waktu mudanya itu orang yang apa sih pengetahuannya tinggi. Pengetahuan. Dia pintar sejarah kayak gitu. Tiba-tiba suatu saat dia nemuin ularnya berubah jadi keris, Iya, diambil jadi sama keris. dia. Gak lama kemudian dia Mimpi. gila gitu. kayak gila langsung jadi kayak hilang akal. Nah pertanyaannya, jika ada seseorang mempelajari ilmu atau seseorang tidak sengaja mendapatkan hal-hal yang kayak gaib gitu, kemungkinan gilanya itu besar apa gimana sih bang? Dia apa karena dia gak kuat menerima si ilmu itu secara gaib ya? Iya. Apakah emang gimana gitu? Kita ngerti soalnya banyak kasus yang kayak gitu. Ada gila. Gila. Gua ya. Orang gila guys. Ini temennya Mirip tetangga. Milu katanya mirip Agus. Bukan Agus yang ini. Buntung. Bukan. Parah. Ini kalau dipiralin Agusnya nambah lagi satu lagi. Terbaru 2025. Zombie. Iya, Agus jomblo. Ya gimana bang? Soalnya itu ya pelan-pelan ya. Iya. Kita jelasin nih pelan ya. Saya lagi Iya. Iya. Jangan lupa ambil ini endoskop. Apa lagi? Kita kubur langsung. Oke, pelan-pelan. Ya. Jadi ilmu itu memang tergantung si orangnya juga, Bang Anggi. Kalau kapasitas untuk mempelajari, bukan sih kapasitas menerimanya dia kurang, batiniahnya dia kurang, ya otomatis kayak nendek gitu, kayak apa sih, kayak ketekan gitu. Nah ketekan tuh biasanya dia tuh bercabang. Kalau udah nggak kuat ke situ, otomatis tuh banyak problem lah. Entah memang dari psikolognya, entah memang dari fisiknya dia tuh sering sakit-sakitan, entah memang kayak memikirkan sesuatu yang hal gaib lah, lebih dalam gitu, kayak aduh gue tuh kayak masuk ke lorong Kayak jin gitu banyak loh. apa yang dia rasakan gitu. Iya, Hal-hal gaib. kayak masuk ke kampung jin, entah kayak masuk kampung apa itu pasti timbul kayak gitu. Nah akhirnya mempengaruhi lah ke Psikolog dia. psikolognya dia. Akhirnya dia gak kuat Akhirnya gila. nggak kuat gila. Oh kayak gitu Bisa tuh. gitu ya. Iya, Pas gitu, Gara-gara nah. ular jadi Chris.
Gimana ceritanya tuh ular ini? Itu maksudnya dia itu kalau menurut penerawangan abang ya, ini soalnya kan di kampung kita kejadiannya. Terus banyak yang seliweran karena A, B, C, D, F, G. Terus banyak lah yang apa sih yang penasaran. Dia tuh kalau misalnya beneran ada tiba ular jadi kris itu, emang itu tuh penunggu situ. Apakah tanda kutip ada hal lain itu bang? Menurut pandangan abang? Jadi ya, itu kan dari sisi ilmunya yang tadi kita bahas ya. Orang yang mempelajari ilmu, dia nggak tahu kapasitas dirinya sendiri, batiniahnya sendiri, karena memang nggak ada benteng, nggak ada basic dan nggak ada benteng. Ya otomatis secara tidak langsung tuh dia tertekan, akhirnya ya mempengaruhi ke gila, mungkin ke psikolognya, kejiwaannya lah. Kena mentalnya Bang. Terus secara keilmuan ya. Yang keduanya, kayak misalkan orang pergi kemana nih, tiba-tiba dia nemu barang, cincin, keramat lah, Iya kayak gitu. ya kan? Nah, secara tidak langsung tuh kayak satu hodam atau satu makhluk itu tuh ngikut Bang Agi. Kayak misalkan cincin lah, contoh kita cincin lah ya, kita masukin. Nah, secara tidak langsung tuh udah kayak nempel gitu, Nempel ke badan. nempel ke badan. Nah, kita kan nggak tahu si hodam ini tuh, maaf ya, maksudnya gede atau kecil, Ilmuannya. keilmuannya gitu loh. Nah, si badannya ini, si fisiknya ini kan kita nggak tahu. Apalagi si orangnya ini mungkin basicnya nggak bisa, Nggak kuat. nggak kuat, itu kan. Terus tiba-tiba kayak hal-hal aneh itu pasti timbul lah. Akhirnya ya gila. Ya, jadi segala sesuatu itu tergantung si orang yang menerimanya gitu. Si orang yang menerimanya, maupun secara keilmuan, maupun kayak dia ngambil barang atau nemu barang. Gitu sih Bang Anggi. Berarti masuk juga nih ke sains nih, kalau orang ini dia misalnya apa belajar sesuatu dia gak kuat dipaksain itu juga bisa gila, psikolognya kena mental health wah jatuhnya. Ya, orang ngerek nanya dia manggih ya di kuburan. Mana dicek deh. Dicek dia ke Abdi ya. Dia kayaknya ini bang, dia aduh langsung punya contohnya sendiri. Ya nemu langsung ya. Soalnya gini sih Bang, bentar ya, dikit saya ngomong. Soalnya itu kayak aji mumpung. Kalau dia ngundang saya, kan itu mahal kan? Kalau kita konsultasi kita sendiri, aja tahu lah. Pertama biaya admin, kedua biaya tanduk, kita harus tanduk, nggak tahu pokoknya. Ketiga biaya ngopi, power app. Berapa bang sama obat-obat itu? Ya, 7.500 kecilan, ceban. oke. Ini nemu dari kuburan. Cek dulu, Ya Kok udah kemana ya? dia takutnya gila. Dari sekarang Jangan mau kayak si Agus kayak gitu kan. udah ada contohnya tuh, udah senyum-senyum sendiri. Ini kalau kata saya sih bukan Yang ngeri ya. bisnis ya. Kalian tahu nggak yang kayak ban Tamiya itu? Tapi nggak ada sih, nggak ada bisnis. Ini cuma kayak hiasan doang, kayak hiasan tangan. Aman berarti Bang. Aman sih. Mungkin orang yang jatuh kali ya. Iya. Berani berbicara. Tapi saya merasa aura-aura. Enggak sih, ini real ya. Ini kayak cincin biasa sih, kayak cincin hiasan doang. Maksudnya bukan hodam-hodam kayak gitu, nggak ada. Oh, udah. Ada yang mau ini saya mahal loh. Nih, kalau misalnya cara mengatasi nih biar kita nggak kena kayak santet atau gitulah. Gimana dari orang-orang yang jahil sama kita? Gimana cara mengatasinya? Gampang, banyak doa aja ya. Si simpel itu doang. Banyak Al-Fatihah aja. Kayak gitu. Kan gini ya, kayak kemarin kata-kata, Iya. namanya juga manusia kan gitu ya. Kadang ada hilapnya gitu, ada malesnya, intinya gimana cara ngatasinya gitu. Intinya gini sih, apa sih, setiap mau tinggi apapun ilmu seseorang, mau sealim apapun ibadah, kan banyak orang yang ngatain kalau santet itu nggak akan masuk kalau kita ahli ibadah. Iya. Meskipun memang ahli ibadah, kalau orangnya ini apes itu pasti ada. Apa sana? Karena yang nggak bisa ditoleransi dan nggak bisa dihilangkan dari sifat manusia, maksudnya dari tabiat manusia itu cuma dua. Satu apes, dua beruntung. Mungkin apesnya ini masuklah kayak misal santet atau apa. Maksudnya kayak misalkan kita jikir terus ya, namanya orang kan ada lemahnya juga, ada apesnya juga gitu, ada hari naasnya. Ya hari apa ini? Kalian tuh hari Minggu tuh biasanya apes terus. Parah. Itu malah lebih nyumpahin gitu. Enggak sih. Gitu ya. Enggak. Biasa gitu sih. Enggak, maksudnya kayak gitu sih jawabannya. Jawabannya kayak gitu. Oh, kita iya paham. Maksudnya hari apes tuh nggak ada di kalender, bener kata Bang Agi. Terus
mau sewirid apapun kita ya hari apes tuh ada. Ya kayak saya contohnya lah. Saya tiap hari ngerjain orang nih, bukan ngerjain ya. Maksudnya kayak apa sih? Bukan nyembuhin ya, apa sih bahasa kita? Buat meninggal ya. Nolong orang lah. Dari malam kan kita wirid segala macam. Makanya saya kurang tidur Bang Agi. Cuma gitu. Kalau udah malam tuh biasa deh mah, udah acting pura-pura pulang sendiri di rumah. Kayak gitu lah. Maksudnya serajin apapun kita ngewirid di hari apes tuh di saya itu pasti ada. Iya. Sering sih saya ngalamin kayak gitu. Kalau buat kita ngindarin hari apes itu biar kita nggak apes gitu ya. Ya nggak bisa. Nggak ada. Nggak bisa. Yang mana apa sih? Ada di kalender kalau kata orang. Ya kita intinya itu banyak doa aja untuk menghindari kayak santet-santet itu. Tapi ya namanya orang ada apesnya. Tapi lebih baik kita berusaha daripada tidak sama sekali. Tapi kalau kita sholat, ingat-ingat Iya. sholat, rajin ngaji. Kalau kita disantet mati juga nggak rugi kan? Iya, kayak gitu, Cok. Ya setidaknya ada yang kita dapat salah satunya lah. Ya lanjut. Ya, sebenarnya sih apa lagi ya gitu. Dari kameramen. Ya. Itu tadi ada yang mau WA kan? Ada yang mau nanya apa sih? Siapa? Tadi kan ada yang nanya kan? Iya, lewat WA apa Iya, tuh? kan? Dari netizen nih ya. Iya. Bang, kalau misalkan kita ciri-ciri kita kena santet itu awalnya kayak gimana sih? Bahwa kita tuh ini kena santet atau emang medis beneran gitu? Nah kemarin dia kena santet gimana sih? Ciri-ciri awal. Ekspresinya tuh gimana ekspresinya? Sama mas. Terus Punya duit. yang penyakit koneng. Ngomong Oke, kita jawab ya. Kita jawab nih. Awalnya tuh biasanya kayak dia tuh kayak didatengin lewat mimpi dulu. mimpinya Ya kan? aneh. Halusinasinya dulu ya, mimpinya aneh. Terus kayak dengar-dengar suara, misalkan di rumah atau di kantor atau itu pastilah kalau nyantet tuh pasti ngikut loh. Itu biasanya kayak ngeliat hal, ih kok gua ngeliat ini, kayak rasa perasaan gelisah tuh gede banget gitu. Dari hawanya beda ya. Dari hawanya beda gitu. Terus kayak, nah dari situ tuh kayak pikiran dia tuh udah kena kan. Nah dari pikiran itu biasanya ke badan, ke fisik. Dia tuh cepat ngedrop, lemes gitu loh. Nah timbullah penyakit-penyakit yang memang akhirnya si santet itu masuk karena pikiran kita udah ngeblank, terus fisik kita juga udah kayak lemes lah. Nah akhirnya masuk kayak gitu. Bang mau nanya, kalau misalnya yang kena gitu bisa gak sih jadi orang itu misalnya bawa motor jadi bengong gini gitu. Iya bisa. Sampai misalnya mundur aja nabrak orang gitu, tabrakan langsung kan, ganti Bisa. rugi kayak gitu. Maksudnya santet itu ya nyari peluang atau nyari celahnya si korban tuh dari segi apanya aja Oh, gitu. jadi lengah dia ya. Lengah. Kayak misalkan gini, dia mau mandi jadi lupa kamar mandinya. Oh. Pantesan apa nggak pernah mandi. Kesana ya. Iya. Satu dengan kamar mandi ya. Bang, Sintok juga sering cerita. Sekali lagi ngobrol-ngobrol cerita dia sering mimpi didatengin apa. Apa itu gejala santet atau apa ya? Datangin genderuwo dia. Nih saya mimpi. Tiba-tiba saya Majuan sih. iya. Dia mundur-mundur loncat nanti. Ayo sini. Sini. Gelisah saya. Enggak pas saya disantet. Gue yang jawab ya, lu disantet ngomong Pendi. Lu siapa bang? Oh, iya. Itu kasihan si Rintok tuh, ntar yang jatuh ke bawah dia. Mundur, belag nanti. Aduh, nanti Ya kalau lanjutin tadi. Kayak gini, mimpinya orangnya mimpi. Kan orang teh tuh baca doa heula mimpi teh. Kesarah langsung didatangin makhluk seperti kayak kunti yang mau ngajak ayo ke sini. Ngerti gak? gas. Intinya lu nanya apaan itu? Ya maksudnya mau ke jalan kesantetan kayak gitu, Bos. Oh maksudnya gini, kan tadi kita bahas di mimpi kan. Nah, Gejala santet iya. itu kan adanya kayak Lewat timbulnya mimpi. di mimpi. Iya. Nah kasus dia tuh maksudnya kayak kesantet apa kalau bahasa kita tuh apa sih? Kesambet ya. Kesambet masuk nggak kayak ke bahasa Indonesia? Gak apa-apa, bodo amat nanti ntar nyari aja sendiri. Di ini aja, di teks aja nanti. Biasanya gini so, Kesambet. biasanya gini. Kayak orang masuk ke hutan atau ke tempat-tempat yang keramat lah. Entah memang dia tuh sembrono masuknya tanpa permisi atau apa, ya biasa sih ngikut. Dia biasa ngikut, jadi timbullah di mimpi. Kamu tuh kok
pas masuk nggak permisi gitu. Iya. Kamu tuh kok kuburan saya keinjak, padahal dia kan nggak tahu iya, itu iya. kuburan apa pohon Gitu ya. singkong. Iya. Lalu itu gimana habis mimpi itu paginya sakit apa kagak? Sakit saya, iya. Sakitnya gimana? Sakit seluruh badan. Merindukan kasih sayang. Itu sih jatuhnya kayak apa sih? Apa lagi tadi? Kesambat. Kesambet. Sambet. Ketempelan lah kalau Tempelan, bahasa. tahu, Apa namanya ketempelan. ketempelan. Iya. Ketempelan. Beda lagi kalau santet tuh kayak udah Kirain saya disantet sama Agus. Dikira disadap sama Agus. Lu punya masalah apa sama Agus? Kemarin bedrock ya. Aduh. Si Agus sudah gila pokoknya. Main. Orang gila nyantet orang, Bang. Nggak ada kasusnya, Bang. Gila. Oke. Udah sih. Lanjut. Udah kejawab semua sih, Bang. Kalau menurut saya nggak ada lagi. Ya pokoknya. meskipun apa ya agak sedikit bercanda tapi ada ilmunya lah ya. Iya, Ada iya. sedikit banyak terjawab lah. Kan apakah ciri-cirinya itu dari Udah dikasih tahu enggak ciri-cirinya itu apakah cuma dari mimpi atau kayak ada yang lain kayak misalkan ada yang ngelemparin atap kita terus ada Yang apa gitu loh meleduk ada yang meleduk Lu atau kan apa pernah kasus tuh pernah santet kayak saudara gua lah ini ya iya malam-malam jam 12 mungkin kayak Tapi ada debat bom ya. Biarin aja, debat aja. di atas rumah tuh kayak bom. Nanti kalau misalnya cerita mereka di TikTok aja ya. Enggak nih, kagak ada apa-apa itu. Nah, disitulah gua aduh. Omi, banyak juga ya bang ya. Coba bang jelasin bang. Ya, pokoknya ada Iya, satu iya. kasus dari satu rumah itu kena apa sih santet. Tapi santetnya itu kayak berupa fisik itu bang, ledakan. Dua. Dia ledakannya nggak tahu dari apa, tiba-tiba di atap rumah itu ada ledakan. Kayak gitu dan akhirnya si keluarga ini hancur lah kayak gitu. apakah itu juga sama kayak santet Itu tanda-tanda kan. Ya iyalah kalau udah kayak gitu Itu tanda-tanda. ilmunya lebih tinggi lagi ya. Ada sih saya udah lama juga sih kayak yang maksudnya gini loh. Apa yang saya pelajari tentang hal gaib termasuk santet kayak ilmu santet lah. Yang ngirimnya ya. Saya tuh enggak ya 50-50 lah entah percaya atau tidak percaya. Kayak misalkan orang ngirim benda nyata ke tubuh seseorang. Saya ini masuk enggak ya? Maksudnya cara masukinnya gimana gitu? Ya susuk kayak gitu ya bang ya. Iya. Nah di satu sisi pernah saya nanganin hal-hal kayak gitu. Itu nyata loh barang. Orang suka makmur ya orang suka makmur tuh pasti ya kalau nonton pasti tahu lah. Tahu lah. Itu tuh kayak pancing dong enggak? Itu bentuk loh nyata kayak pancing nyata maksudnya barang bukan gaibnya. Udah secara gaib gitu. Enggak secara gaib itu nyata. Kayak pancing tuh ada. Terus kayak orang tuh maaf ya saya buka ya. Saya mau lagi. Besok silakan. Itu ada di kiai satu lama lah. Itu kayak keluar pasir kalau di gini. Itu ada nyata. Bukan daki ya. Keluar pasir itu nyata. Beda ada kayak apa sih? Beda ya? Kirain kopi diginiin. Ya, itu keluar pasir. Katanya kalau misalkan udah diusap keluar pasir itu sakitnya tuh bukan lu. Nah. Sakit banget. suara apa tuh Pasir. pasir Itu sakit banget. Kata saya beneran ada gitu. Iya. Udah menyaksikan sendiri lah. Udah Bang. menyaksikan sendiri dulu tuh waktu saya awal-awal belajar ya kan. Pas kita udah terjun ngobatin orang ya ternyata santet itu ya memang nyata. Hal gaibnya pun ada kayak ngirim gaibnya. Ngirim secara nyata misalkan barang ke tubuh seseorang itu nyata. oh, kalau misalkan kayak gitu Nanti kita undang lah orangnya. Iya. Insya Siapa tahu Allah. kita undang. Biar tidak ada dusta di antara kita. Ya teh, yang teteh buat apa maksudnya bang? Buat emang bener-bener keselamatan seseorang? Apa emang buat itu harta kita itu buat kayak misal buat kaya gitu membeli seseorang teh? Tidak bakal nanya aja ke orang yang nyampernya tuh. Oh gini bang. Ada yang ngiri. Bang, gue pernah ada kasus nih bang. Jadi si orang ini itu punya ilmu. Nah, Si ilmunya teh dalam tanda kutip negatif lah, ilmu hitam gitu. Nah, kalau si orang ini kagak ngegunain si ilmunya itu, dia bakal berbalik ke dia gitu. Dia ini punya ilmu nih. Si ilmunya ini harus misalnya, walaupun orang nggak kenal ya, dia ajar gitu. Soalnya kalau persyaratannya ini, kalau misalnya si ilmunya kagak dipakai, yang kena itu dia, digrogotin oleh ilmunya sendiri. Itu kayak gitu gimana bang?
Nah, ada ilmu, ada hodam. Beda. Beda. Oh, Kalau yang namanya kayak hodam tuh kan makhluk ya. iya. Nah, biasanya yang ngegrogotin atau yang nyerang secara fisik atau mau secara apa tuh biasanya hodamnya. Hodam. Kalau teorinya itu enggak. Oh, Kalau teori itu biasanya yang memanggil. oh. Contoh sempat tuh yang sempat kita bahas juga kan di YouTube yang orang mana sih, orang Lampung ya, kaula itu bahasa Sunda ya, maksudnya ritualnya tuh kayak gini, teksnya tuh kayak gini, kaula ngawinkan sukma, apa sih sukma itu apa sih, Sukma ya, sukma ke Sri Jengi. Nah, Sri Jengi itu apa? makhluk. Itu kan makhluk kan, hodam. Nah, ini yang ngegrogotinnya ini. Oh, Yang di awal, maksudnya yang kalimat di awal itu cuman kayak teksnya doang, kayak ritualnya lah. Nah, yang ngegrogotinnya tuh yang kayak misalkan nyakitin si tubuhnya dia sendiri, itu bukan dari amalannya, bukan dari ilmunya, jadi dari tapi hodamnya. dari si hodamnya ini. Oh, Entah berarti. memang mungkin dia dapatnya dari perjanjian ya, Oh, itu entah memang kayak udahlah sekedar ngasih nih orang ke orang ini, dia nggak tahu asal usulnya seperti apa, terus mantranya seperti apa, dia nggak tahu. Masuknya kayak ini dong, apa sih? Muja juga ya kalau begitu ya. enggak muja. Ya, enggak sih. Kalau muja kan untuk kekayaan. Kalau dia enggak, pure kayak misalnya punya hodam nih. Hodam itu kayak harus digunain ke orang. Muja dong kalau begitu. Kalau muja kekayaan. Iya, muja kekayaan. Dia kagak kaya, miskin tetap anjir. Oh, ada poin langsung kan. Begitu lah. Nah, Terus apa? Masih ada pertanyaan ya? Nih di HP. Ini udah capek saya lah. tinggal kasih saran aja bang buat kawan-kawan travel mission bang. Ya buat teman-teman kita nih. Ya, orang-orang yang nggak percaya hal gaib gimana tanggapannya gitu lah. Atau gimana gitu lah. Ya, mau ngasih kata-kata silakan bang. Aja. Kata hari ini. Sebelum kita bubar sekarang. Sekarang hari pertama puasa ya. Ini mau kemana-mana nih? Ya gitulah. Mau kemana? Jalur. Jalur open jalur wah parah bang. Mau open jalur wah. Mau tawuran lo. Parah. Jalur. Deketin aja sih. Ngalur kirain nggak jalur. Jalur. Ya, ginilah. Saya sedikit kasih masukan buat orang yang lagi ngambil ilmu lah atau nyari ilmu kayak gini tuh. Satu, kita harus tahu dulu orangnya, ya kan, kredibilitas ilmunya. Terus yang kedua, kalau misalkan dia punya amalan atau dikasih amalan tuh kita harus tahu dulu sanatnya seperti apa. Jangan Terus asal terus kita harus baca dulu, harus teliti dulu. Kalau amalan kayak dari Quran, dari kayak gitu tuh insya Allah bagus lah. Tapi biasanya di luar kayak gitu, kayak bahasa-bahasa daerah, kayak terus kayak dari mujarobat kita mujarobat itu pasti banyak tuh. Jawa, Kejawen itu pasti ada. Nah, kita harus telisik dulu tuh perkataannya itu seperti apa, tujuannya kemana, itu pasti ada. Itu dua kan. Yang ketiga, kayak misalkan contoh ngebeli atau mahar, nah itu harus hati-hati dulu tuh. Kayak mahar mungkin secara uang instan lah, kayak mahar secara puasa. Nah itu kita harus waspada lah di situnya. Jangan main asal gua puasa ini, dia tanpa tahu efeknya seperti apa, dampak ke dianya itu seperti apa, dia nggak tahu. Yang keempat itu banyak semuanya. Yang keempatnya ya jangan, ini aja gini loh, kalau udah dapat ilmunya itu jangan pakai sombong, takabur. Wah ini sembuh gara-gara gue nih. Buset. Ini bisa kayak orang kayak gini. Ini semua gimana bang? Ini semuanya gimana? Jangan takabur ya kayak gitu. Nge-share ilmu tuh bagus. Bukan berarti orang ini tuh ria, enggak. Supaya orang-orang di luar sana yang nggak paham tentang kayak gini tuh bisa jadi paham. Oh caranya seperti ini, caranya seperti ini. Kayak gitu semua. Tuh dengerin tuh sobat-sobat travel. Iya. Ya sekarang berhubung udah malam juga. Kita mau sahur soalnya. Iya mau sahur juga. Terus Rintok mau open ini jalur ya? Enggak, dia mau balap lari. Oh mau lari. Malam lari, malam-malam mau lari. Sekarang semifinal. Asik semifinal. Lu udah biasa paling ayam ya, jadi kenceng kalau dikejar. Iya. Sekarang kan pertama puasa, ya kita harus dulu lah pada penonton setia kita. Iya, buat para sobat travel, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga lancar. Ya kalau ke warteg mah boleh aja sih, yang penting ada juga. Ya gini sih Bang, saya sedikit tambahin ya. Sedikit tambahin. Ya kalau di bulan puasa tuh sering-sering nyervis motor lah. Kalau nggak servis mobil tuh. Biasanya sering belok sendiri. Itu biasanya. Kalau ke warteg. Iya ke warteg. Rintok itu. Apalagi orang-orang yang kerja kan. Takut nih haus, aduh. Apalagi ngerokok.
Cus. Nanti makanya besok mah Rintok mau bikin challenge ya TikTok ya. Mau minum es di perapatan ini depan kan. Jadi gini iya, jadi lu tinggal gini dikit. Ya udah daripada lama-lama Pergi gitu. ya bubar. Ya, dah. Kotoran apa lu? Kok malah Sekarang ninggalin saya? Bisa.